A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ajaran agama Islam ini menginginkan kita istiqomah dalam beribadah. Artinya, ia melo ki salama lino, melo ki salama akhirat, harus ki istiqomah dalam ajaran agama Islam. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, pada subuh hari ini hadis-hadis yang kita akan bahas tentang persoalan masalah istiqomah. Hadirin yang kami muliakan, apa yang dimaksud dengan istiqomah? Kalau kita membaca pendapat-pendapat ulama tentang yang dimaksud dengan istiqomah, megalada pendapat atau pandritata. Salah satu di antaranya adalah yang dinamakan istiqamah, istiqamatul insani lusumuhu lil manhajil mustaqim. Artinya bahwa yang dimaksud dengan istiqamah itu harus konsisten dalam beragama. Kita tidak berubah-ubah. Sekali kita mengatakan amantu billah, maka dalam tepat karipung Allah Ta'ala, makanya Anda harus mati, sampai mati Anda mengatakan amantu billah. Sekali kita melaksanakan ibadah sholat, maka Anda harus selamanya sholat. Dina cocok akademi setu masuk padang ibadah desi, masuk padang sengal itu tidak mungkin Anda selamat dunia selamat akhirat. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, salah satu hadis yang saya akan bacakan ini rawahu Muslim. Wa an Abi Amrin, dari Abu Amr, wakila Abi Amrata Sufyan bin ibni Abdillahi. Ada pendapat, ada yang mengatakan bahwa Abu Amrah Sufyan bin Abdullah qala berkata, qultu, jadi angkatu makada Abu Amrin, angkatu makada Abu Amrah. Nah, inilah yang berkata, kultu, saya katanya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, suruna fung Allah Ta'ala, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Katakanlah kepada saya suatu perkataan yang singkat tapi padat, tapak guru kanasan. Di dalam ajaran agama Islam itu, saya menginginkan Anda mengatakan kepada saya satu perkataan yang singkat tapi padat, dan saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain daripada Anda. Nah, itu permintaannya sahabat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, kul, katakan katanya, amantu billahi tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomah. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada beberapa komentar ulama tentang hadis ini. Yang pertama, al hadisu min jawami'il kalim allazi utituhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang kami muliakan,
Yang pertama pembelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini bahwa ia adana Nabi tabupae ringkas tapi padat, dalam artian maupun coklat dan adana Nabi tapi megalat kandungannya. Amantu billahi matapakari pun Allah Ta'ala, selama anda beriman kepada Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka anda tidak boleh murtad, anda tidak boleh keluar dari ajaran agama Islam. Ini yang jadi persoalan sekarang, kita lihat fenomenanya itu, terutama di kalangan selebriti itu gampang sekali ganti-ganti agama. Kalau sudah mulai pudar popularitasnya, makanya apa kusilisi agama baritaraka enukta, itu tidak boleh. Hadirin yang kami muliakan, mungkin faktor ekonomi digagan andre tapang katong malengi Indomie, malengi di serahu sebu, gampang sekali berubah. Jadi makanya maupun coklat daya dana Nabi tetapi kandungannya luar biasa, hadirin yang kami muliakan. Jadi wahidullah ta'ala wa aminu bihi. Jadi istiqamah itu nasuruh ki pong Allah Ta'ala manenungan narekong kagagai pigau tolima puasa ki orang malangi apo saliki sesalama madising itu aja nama kadai manu pasti tidak boleh. Jadi hadirin yang kami muliakan, jadi dua pesan Nabi takuhe napulangi sahabatna Abu Amrin atau Abu Amrah, maka da matapak kuripung Allah Ta'ala, kemudian istiqamalah anda. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini pelajaran yang kita ingin ambil bahwa dakwal imani la takfi ma lam yadulla alal imani al amal fa innahu tarjamatul lahu wa samaratun min samaratihi. Aga betul na bupaya rodana tuan regurutar maka da magi nasuruh ke istiqamah pun Allah Ta'ala nabita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya percaya ada Allah, saya percaya bahwa Tuhan yang mengatur segalanya, tapi anda harus istiqamah. Iman itu harus dibuktikan. Makanya di dalam Al-Quran itu Pak, setiap Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti ada pembuktian di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana umat-umat terdahulu. Artinya apa? Dena cocok kuma tepak bawa mi makanan kepala Allah Ta'ala. Jadi artinya kalau anda percaya kepada Allah, maka anda harus istiqamah melakukan peraturan-peraturan agama. Nasuruh ki pong Allah Ta'ala pigau dece pigau i, nah tengi pong Allah Ta'ala mau pigau nu masalah aja tapi pigau i. Kenapa? Kalau anda mengatakan saya beriman tapi anda tidak melakukan perintah Allah, maka anda tidak termasuk orang yang istiqamah, dan anda tidak akan beruntun di dunia, lebih-lebih lagi tidak akan beruntun di akhirat. Kemudian al-istiqamatu darajatun aliyatun tadullu ala kamalil imani wa uluwil himmah. Jadi itu istiqamah, hadirin yang kami muliakan, adalah suatu derajat yang paling tinggi. Tadullu ala kamalil imani, menunjukkan bahwa orang itu sempurna imannya. Artinya bupa iya dan andre guru tae ya koyasangi aleta matappa harus dibuktikan tepat, harus dibuktikan tepat. Bagaimana caranya dibuktikan tepat? Istiqamah ki pigo perintahna pun Allah Ta'ala, istiqamah ki aja tapi gua gaganateng pun Allah Ta'ala. Itu yang itu pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, mengaji ki, itu kita harus istiqamah. Tapi kan kita juga harus lihat situasi dan kondisi. Ya kumaca rame tahu istiqamah ke kita mengaji kumaca rame tahu na mengaji toki. Itu yang dimaksud dengan istiqamah. Makanya itu istiqamah juga perlu bimbingan dari agama kita. Karena ada yang mengatakan dirinya istiqamah tapi pigo enu salah. Istiqamah ke matengaki mengaji nama cara matu tahu. Istiqamah kalau kita tidak menghargai seorang penceramah,
itu bukan istiqomah. Jadi makanya dalam peraturan agama itu betul-betul kita punya bimbingan dari agama kita ini. Itu hadis yang pertama tentang istiqomah. Hadis yang kedua juga diriwayatkan Imam Muslim, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah diridhoi Allah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaribu, ada yang menafsirkan qaribu ini adalah bersikaplah seimbang. Apa artinya bersikap seimbang? Dek na puji agama ta tu kututan liwa-liwa, dek tu na puji agama ta na rekole kurangnya gagai, dek na puji agama ta kututan liwa-liwa, dek tu na puji agama ta na rekoi kurangi wi, dek tu na puji agama ta na rekoi tambai wi agama ta. Jadi kita harus qaribu, kita harus bersikap seimbang. Wasaddidu, kemudian beristiqomalah. Itu penafsirannya dalam kitab ini. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi, ketahuilah bahwa sesungguhnya la yanjua ahadun minkum bi'amalihi, tidak satupun orang di antara kalian selamat di dunia, selamat di akhirat dengan amalnya. Betulna tania amalatan anasana tumatama surga, tanairu amalata patama kin surga. Maka dia Nabi tamakor, wala anta ya Rasulullah, sahabat bertanya, begitu pula anda ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berarti namu gini makoto betul nama tu kumatama kin surga, tanatu amalata patama kin surga. Aga nasa Nabi ta qala wala ana, namun asangnya tanatu amal aku pertama ke surga, illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali saya bisa masuk surga katanya karena Allah melimpahkan rahmatnya kepada saya, Allah melimpahkan karunia-Nya kepada saya. Itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa komentar ulama tentang hadis ini. Ada beberapa pendapat ulama tentang hadis ini. Yang pertama, la yastahiqu ahadunil jannata bi'amalihi ma lam tanalhu rahmatullahi. Betulna iya ruidi tasidi tahu kita tidak akan mungkin masuk surga biningitannya pamasina pung Allah Ta'ala, biningitannya pamasina pung Allah Ta'ala lupa dia itu tama matu surga pamasina pung Allah Ta'ala. Pekuni pada ayat pung Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga disebabkan amalan-amalan yang anda telah berbuat. Matama ko suruga na sabaraji ko masumpajan, atama ko suruga na sabaraji ko masidakka, atama ko suruga na sabaraji ko mapasasunna dan lain sebagainya. Kenapa ini? Apakah ayat ini bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Ada juga ayat mengatakan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan untuk kalian disebabkan amal-amal kalian. Bertentangan kah? Ternyata tidak, hadirin yang kami muliakan. Al-a'malus sholihatu sababun lidukhulil jannah. Jadi makuhe ieu sampajange bupa mancadi sabai natutama surga. Sampajatta amal-amal amal cipta ieu mancadi sabai natutama surga. Tapi tangkalingai dene rulle masumpajange, dene rulle masumbangi bening itania pamasina pung Allah Ta'ala, pung Allah Ta'ala na sabari na tumuto lumas sampaja suhu kohe mage natulungi pung Allah Ta'ala pamasina pung Allah Ta'ala masumbaki o kumasigi masumbaki ku panti asuhange, masumbaki ku pesantrennya tabantu tahu de tulle masumbange bening itania papedale na pung Allah Ta'ala, de tulle masumbange benengi de namaseki pung Allah Ta'ala pacaningi awata pung Allah Ta'ala pigo parentano pung Allah Ta'ala.
Jadi makanya hadirin yang kami muliakan, amal madicengi sabai nama siki pun Allah Ta'ala. Jadi makanya ia rupa masina pun Allah Ta'ala perlu disapa. Jadi salah gitu makanya ya aja napala ya wasumpanya asaba pamasina mu pun Allah Ta'ala terutama surga aja napala ya puasa. Tidak, Anda harus puasa nasaba iru sampanjangi puasai manca disabai na terutama surga, manca disabai nama siki pun Allah Ta'ala. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya wal fauzu biha innama huwa bifadlillahi ta'ala wa rahmatihi. Jadi sekali lagi pamasina pun Allah Ta'ala bupa tu na tutama surga. Nasaba dene rulle pigo perintana pun Allah Ta'ala beningi dene patiruangi pun Allah, bukan karena hidayah Allah, bukan karena taufiknya, kita tidak akan mungkin berbuat hal-hal yang seperti ini. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan Pak, istiqomah itu cukup sulit sekali. Mawatala datang lupa istiqomah, apalagi saat sekarang ini. Yana kapan nasa Nabi tabupae. Sayati zamanun ala ummati as-sabiru ala dinihi kal-qabidi alal jamar. Akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku, orang yang berpegang teguh kepada agamanya, makatan ni masa ki pogamata kalqabi di alal jamar palelona dari pemakatan ni kiwara api. Orang sekarang kita sulit sekali melaksanakan perintah agama, perintah no Allah Ta'ala. Mikir umat berjamaah mekala ada urusan meluki masumbang mekato kebutuh hatta meluki puasa dengan rule pa mekala ada melu jamaah. Makanya hadirin yang kami muliakan, ada amalan-amalan yang dirumuskan para ulama kita, maka da akoi ijamahi na wedding istiqamah kita konsisten dalam beragama. Yang pertama bupa beristiqamah kitigo perintah pun Allah Ta'ala. Yang pertama adalah luruskan niat kita. Pakanjaki niat takung kami lu tajama radi ki masumbang radi ki maposa pakanjaki niata. Kenapa niat perlu kita perbaiki? Karena para ulama kita mengatakan al-ikhlasu ruhul ibadah, yaitu berupa ikhlas sih mapigok semata-mata karena Allah Ta'ala nyawana pak kasiwet itu. Artinya ia mina pakai palangi ki Allah Ta'ala, ia mina masih ki Allah Ta'ala nerulle pigok perintana kalau ikhlas ki berbuat. Coba katanya kita lihat ya kong katau bupangkan ajama cuma mau dipuji, mau disanjung. Kalau sudah tidak ada yang sanjung mereka, tidak ada yang memuji beliau, pasti dia berhenti melakukan hal-hal yang diperintahkan agama. Rajilada maka pala rajilada masumpajan, tapi setelah tidak ada yang memuji beliau pajai. Makanya lupa maniaki karena pun Allah Ta'ala, maka Allah akan merahmati kita, nah tulungi pun Allah Ta'ala yang pikuk perintah. Itu. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa istiqomah dalam melakukan peraturan agama, harus rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran. Artinya terutama anak-anakku banyak saya penghafal Quran ini, nanda menghafal Quran itu bagus sekali. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Manusia yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi Anda tolong ingat baik-baik, Al-Quran diturunkan bukan hanya sekadar dihafal, tapi untuk dipahami maknanya, untuk dipahami tafsirnya sehingga kita bisa mentadabburinya, dipikiri kemudian kita mengamalkan. Jadi saya sebenarnya ingin berkata kepada Anda, jangan cuma menghafal Quran tapi pelajari tafsirnya Al-Quran. Pelajari tafsirnya Al-Quran. Maka secara cara mak bicara kok makala dega gunana mau apa lah orangnya kok dia misalnya tafsirna. Kan seperti itu. Aja kamu makin akan nak ayat Allah Ta'ala kama masih himari yahmilu asfara. Mereka membawa kitab tapi seperti himar. Pada himar bawa kitab tapi dia misalnya maka kitab paling bawa. Jadi makanya nigi kita melo istiqomah dalam berbuat kebaikan, istiqomah dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Tak gurui baca orangnya
kemudian pelajari tafsirnya, kemudian amalkan Al-Quran. Mengaji itu lupa. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ku mengaji ki upane resep betuan zadatuhum imana. Ayat-ayat Al-Quran itu wading ngina tambai tepeta. Ayat-ayat Al-Quran itu wading memotivasi kita berbuat ibadah sehingga dia tu mempala-pala taiban masa begini. Yang selanjutnya kita harus senantiasa berzikir. Kalau kita ingin istiqamah, hadirin yang kami muliakan, tuli ingarang itu Allah Ta'ala. Selalu kita berzikir. Yang dinamakan berzikir ini bukan hanya mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bukan hanya itu, tapi pada hakikatnya ingarang itu Allah Ta'ala. Karena yang dimaksud dengan berzikir itu situnganna ingarang itu Allah Ta'ala betul nama sampada ki masikiri ki mapuasa ki masikiri ki masumba ki masikiri ki. Jadi selalu ingat Allah, itu hati kita akan termotivasi untuk istiqomah dalam melakukan perintah Allah. Kemudian yang keempat, beristiqomah ki banyak-banyak ki berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Artinya hadis ini, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya atas agamamu. Magi lupa na parallu nasabah hati itu tak balik-balik. Silolona tumelo masumba tapadesi, silolona tumelo maka tak angkas lubai. Makanya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita istiqomah dalam menjalankan agama Islam ini sampai kita meninggal dunia. Itu doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, yang terkenal dalam surah Al-Imran atau surah An-Nisa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Iya ini ibu pak rajingi masam pada suruh makokuahe, rajingi pigo iparintana pengalatana, tidak menutup kemungkinan kita bisa berubah. Karena terlalu banyaknya hal-hal yang dapat merubah kita. Jabatan dapat merubah kita, harta dapat merubah kita, wanita dapat merubah kita. Segala hal bisa merubah kita. Makanya kita harus selalu meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Puang, janganlah engkau lencengkan hati kami. Ada Tuhan, terpalese hatiku setelah Anda memberikan hidayah kepada kami, setelah Anda memberikan petunjuk kepada kami. Jangan kau hilangkan petunjukmu selama-lamanya kepada kami. Itu bu pak akatannya pada ulama. Makanya kupurki mas sempanya, jangan lupa kita baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Pamasina pun Allah Ta'ala bukan terima sempanya suruh makukuali, tapi komelu palemnya pamasina pun Allah Ta'ala hati-hati. Makanya harus dibarengi dengan doa. Ibadah di hari ini dengan doa. Kemudian supaya kita bisa beristiqomah dalam berbuat itu, kita harus bergaul dengan orang yang soleh. Tuh makan jahe itu bergaul. Orang yang bagus kita temani bergaul. Apa aku si bawa kita tuh majai, wani janji na pangaruki kada ya bawa namu lumas sampanya mabir jama, namu ku boleh sama tuh, namu itu lumas sige jadi matu. Nah, apa aja nih istiqomah pak, si bagi itu masalah. Tapi coba kada kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Karena yang dimaksud dengan sahabat yang baik itu yang bisa menunjukkan kebaikan walaupun itu adalah suatu kepahitan. Nah, akhirnya terlalu lupa. Walaupun satu kepahitan ya terlalu anggota ya ku anu maja tapi gau na nasihati ki daripada ki angka tu tahu namu anu maja ipi gau na sanjuk tu ki maka dia mereka bukan anggota yang sebenarnya itu. Jadi makanya ya komelo ki istiqomah dalam berbuat pigo perintahan polatan ini papisangkana, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kita akan termotivasi berbuat baik bersama-sama mereka. Kemudian yang keenam, ya komelo ki istiqomah bupa dalam berbuat. Uzkurul maut, toli tingarang itala amatian. Toli tingarang amatian ni. Melo ki pigo dosa, maka lebih jaga mati ka.
suul khatimah katu mapigo kenu masalah miki makoci melo ki makoe tapi ngarang matenga pe kun ko tapawale kagena tapa mati kai apa masih kami no parista KPK nah capuri ko ja. Jadi makanya salah satu yang memotivasi kita untuk berbuat kebaikan itu adalah selalu ingat mati. Nah inilah Pak, masih banyak sebenarnya, tapi cukup yang 6 ini yang mewakili. Insya Allah pas selama Allah Ta'ala kita akan istiqomah dalam berbuat. Nah kemudian hadirin yang kami muliakan, saya ingin katakan kepada kita semuanya, bulan Zulhijjah itu adalah termasuk bulan yang sangat mulia. Buktinya Pak, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Zulhijjah itu Pak luar biasa sekali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walayalin asrin. Banyak ahli tafsir mengatakan walayalin asrin itu Allah kan bersumpah demi 10 hari 10 malam. Magi pernah kada layalin malam. Bahasa Arab itu bahasa yang luas. Kadangkala malam yang disebut tapi yang dimaksud adalah siang. Kadangkala siang yang disebut ternyata malam yang ditunjuk. Itulah bahasa majasi namanya dalam Al-Quran. Luar biasa. Nah yang jelasnya Pak, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu hari yang sangat mulia itu. Makanya saya ingin katakan kepada kita semuanya, Pamegewi dicipta pada tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Nah amalan-amalan apa yang perlu kita perbuat, terutama tanggal 1 sampai tanggal 9 itu Pamegewi puasa puasa ki. Nah berarti 9 hari kita bagus puasa. Tapi ada yang bertanya, Ustaz ini kan hari Jumat, sekira maksud makruh hukumnya orang puasa kalau hari Jumat. Para ulama kita ahli fikih mengatakan ia mina makruh as-sujumatu ma puasa ya ko sujumawa wa ta puasa ya ko pasi sambung kami si bawa Jumat ini nama rigada atau as-sujuma wa ta puasa tapi karena engkau pas sabarna hilang makruhnya itu pangka sabana pada padanna hari Arafah hari Jumat umpamanya, maka Anda boleh puasa pada hari itu. Kenapa? Karena ada hari Arafah. Nah, dia mereka Jepang ini tanggal asli di Zulhijjah, milki ma puasa, maka tidak jadi masalah. Ma puasa kia sera sona. Iya punya kode tulai dua sera sona 2 ngasona. Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Berarti po tanggal 10 na cuma lepa matu ini berarti aswager. Nah, Kamis Jumat ya, hari Sabtu toh. Hari Sabtu tanggal 9 Zulhijjah. Berarti Rasulullah surat Muhammadiyah berarti as-sujuma alina pas Sabtu na lepa kapan? Nah, tanggal 10 soaha enggak? Nah, berarti ko tanggal 10 soaha berarti tanggal asira Zulhijjah asona Sabtu ini ma puasa ki. Hari Arafah dengan Jumat Sabtu. Nah, iya kode tule 2 ngasoy siasona hari Arafah. Aga nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi to mapuasang tanggal asera Zulhijjah to hari Arafah na dampang dosa to kung Allah Ta'ala 2 tahun si tahun laba si tahun mangoloy. Jadi makanya puasa ki angka makadash di aku ya ule mapuasa di ustaz jangan tak puasa pari tapi dia tu dampang dosa to kung Allah Ta'ala. Nah jadi makanya masih kaki itu pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu. Kemudian yang kedua, bulan Zulhijjah ini kan bulan mulia. Amalan yang diperbuat adalah haji. Haji pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas tentang masalah haji. Ya rumawang intina to menre Makkah agar kulle ko akare so ko pek ko carana haji mabrur. Apa dia gunana tu haji ko dia tu haji mabrur? Capu bawa duit. Apa haji mabrur upaya dampangi dosana, haji mabrur upaya pertama surga, haji mabrur upaya laki gune haji. Selama tidak haji mabrur dia nak dampangi dosa atau pengelatan dia itu utama surga. Wasamakan Nabi tal haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi haji mabrur utama surga, haji mabrur nak dampangi dosana. Jadi kalau dia tak haji mabrur dia nak dampangi dosa atau pengelatan. Itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang bulan haji ini kita lakukan makanya adalah berkurban.
pada makarobaki. Makarobaki hadirin yang kami, apa manfaatnya kurban? Manfaatnya kurban bupa nak dampeng dosa ta kung Allah Ta'ala ku makarobaki. Yang kedua, mapsininna watakkalene ro ulu tagere ro bulu-bulunna tanruna kanukunna ya ro bupa mancaji apala mana ni betuanna ya ro bupa ulu ero anero igere ro wadi jadi matu daginna bulu-bulunna itimba mana pasti timba mana ngapalata nasabari nama tanah timbangan na amalata. Jadi makanya kung kamaka makarobaki nasabak magai nasabak ero makarobai na parintang agamata. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, tapi tidak ada yang mengatakan haram. Romi kira itu makaroba. Kemudian hadirin yang kami muliakan, amalan yang bagus kita lakukan pada bulan Zulhijjah itu berzikir dan berdoa. Selalu kita berzikir, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa perlu kita berzikir? Karena ternyata amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, takbir dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang terakhir sekali, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu kan pada bulan Zulhijjah. Kembali saya ingatkan ada namanya pengiwangi. Karena ada nanti tanggal 9 melepas ke tanggal 10, mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati. Allah Ta'ala pematu paket tak sore mundur Allah Ta'ala kan karena cocok ni karena salah. Kita tidak usah saling menghujat, saling menghina, tapi mari kita saling menghargai. Mudah-mudahan para nama seki Allah Ta'ala atau salam alim salam akhirat insyaallah taala. Jadi inilah sekira para lo kini pada milodong. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana abudu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.